Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah layanan web, ya, web service. Kali ini pertemuan kedua kita akan membahas mengenai Application Programming Interface atau biasa dikenal dengan istilah API. Ya. API, nah ini apa yang terbenak dalam diri saudara tentang API? Pastinya mengenai konektivitas, ya, konektivitas antara suatu data ataupun sistem ataupun aplikasi. Nah, cuman API ini saya yakin saudara masih banyak yang mengartikan, ya, persepsi yang salah. Masih banyak yang menyatakan persepsi yang tidak sesuai, kurang sesuai gitu ya. Nah, sama halnya sebenarnya dengan kalau saya tanya istilah MySQL. MySQL ini apa? Pasti yang menjawab jawabannya adalah database. Padahal ya, karena kita terlalu sering ya, kebanyakan mendengar itu biasa menjadi terbiasa ya, menjadikan MySQL adalah database. Padahal yang dimaksud dengan MySQL itu adalah DBMS ya, bukan database. Database-nya itu ada datanya. Nah, MySQL-nya ini adalah DBMS atau Database Management System ya, pengolah datanya itu gitu. Nah, kita ulas dulu ya sedikit-sedikit mengenai API. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi kita berbicara tentang database, itu jawabannya ya MySQL. Yang menyatakan database adalah jawabnya phpMyAdmin. Nah, itu salah lagi. Lebih salah itu ya. Itu adalah database client tools. Jadi untuk tools untuk mengakses suatu database. Database-nya jenisnya apa DBMS-nya? MySQL gitu. Jadi jangan sampai kebalik lagi ya. Nah, di sini kita uraikan satu persatu API, Application Programming Interface. Kita garis bawahi di sini mengenai interface. Nah, kita lihat interface itu ya, pengertiannya dalam penggunaan umum sebuah antarmuka penghubung atau interface ya adalah sebuah titik wilayah atau permukaan di mana dua zat atau benda bertemu gitu ya. Dia juga digunakan secara metafora untuk perbatasan antar benda. Jadi ada benda, dua benda, di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan interface ya. Itu pengertian interface secara umum. Kita lihat di sini ada tahulah semua ya, di sini ada motherboard. Motherboard terdiri dari komponen-komponennya ya. Nah, jadi anak informatika kalau sampai saat ini belum tahu isinya dalam CPU ternyata ada motherboard ini, wah, berarti diragukan keinformatikaannya ya. Oke, motherboard di sini itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, setiap komponen ya itu mempunyai slot. Nah, slot tersebut sebenarnya dinamakan interface atau antarmuka ya. Contoh di sini kita ada slot I/O connector. Artinya itu adalah interface ya, slot interface untuk ke konektor ya. Input output ya, device. Kemudian ada lagi prosesor, CPU socket itu ya. Dan seterusnya ya. Di sini. Kita bisa lihat contohnya di sini tadi ada wireless network interface card. Nah, inilah interface yang tadi dimasukkan ke slot motherboard. Nah, interface inilah ya dalam arti yang umum tadi, yang luas tadi. Berarti antar muka bagaimana menghubungkan wireless ya, connection ya, networknya itu bisa terkoneksi dengan motherboard gitu ya, dengan melalui slot tadi. Nah, setiap slot itu atau setiap interface tersebut, setiap antarmuka tersebut dibuat tidak sama. Sehingga tidak akan salah lagi ya, slot memori itu pasti ke slot antarmukanya memori. Nah, itu. Jadi
antarmuka atau interface itu dibuat untuk mempermudah hal itu ya, untuk membuat interface ya antarmukanya agar lebih mudah dikenali. Jadi nanti walaupun sama persis ya, misalkan ada yang dudukannya biasanya di antara VGA dengan RAM, itu slotnya sedikit mirip, tapi interface-nya ya atau slotnya tersebut itu tetap beda. Termasuk jenis dari memori tersebut juga, DDR1, DDR2, DDR3 itu beda ya antar mukanya. Nah, kemudian ada contoh lain di sini adalah audio interface. Audio interface berarti untuk menghubungkan ya, kita mau menyolokkan atau input output device audio ya ke dalam suatu device kemudian diolah untuk di komputer. Nah, kita tidak bisa langsung ya dari gitar misalkan ya, gitar pengen langsung ke komputer. Gimana caranya? Harus ada interface-nya. Nah, itu yang dinamakan audio interface atau biasa kenal sound card gitu, ya. Baik. Kemudian nah ini ada lagi. Ini disebut graphical user interface. Kalau ini user interface. Artinya kita sebagai user ya berinteraksi dengan komputer melalui user interface antarmuka kita. Kita mau membuka browser, kita tinggal klik interface-nya, Safari-nya gitu ya, browsernya dan seterusnya. Oke. Nah, jadi konsep application programming interface kita kembali ke API tadi. Itu merupakan sekelompok fungsi yang dapat dijalankan atau dipanggil oleh program lain. Nah, jadi sama halnya dengan tadi ya, application programming interface. Berarti ini berupa pemrograman aplikasi untuk interface. Tadi interface masih ingat konsepnya yang awal ya. Interface artinya penghubung gitu ya, antar mukanya. Untuk Windows, fungsi API tersimpan di dalam DLL ya. Atau ada istilah extension d.dll. Itu adalah API ya, fungsi-fungsi API-nya. Fungsi tersebut tidak bisa diakses oleh pengguna sistem secara langsung oleh kita tadi. Kita tidak bisa mengakses langsung fungsinya ya. Namun programmer bisa menggunakannya melalui bahasa pemrograman. Nah, bisa kita manfaatkan dengan bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman kita buat, kemudian kita memanfaatkan interface ya, fungsi API pada Windows. Misalkan untuk membuka webcam atau tadi ya membuka browser gitu, dan seterusnya. Ya, jadi API seperangkat perintah, fungsi dan protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak ya untuk sistem operasi tertentu. Nah, jadi dalam arti luas itu API itu adalah cukup umum ya, masih luas sekali gitu. API memungkinkan programmer untuk menggunakan fungsi standar untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Kayak tadi ya, kita mau menampilkan kamera misalkan ya, kita mau menarik kamera, kita nggak bisa langsung akses DLL-nya. Kita nggak bisa langsung akses fungsinya. Tapi kita harus program dulu, di bahasa pemrograman yang kita buat, kita panggil fungsinya. Gitu ya, kita panggil API-nya. Nah, itu API ya. Oke, next. Nah, seperti ini gambarannya ya. Nah, library ya, kemudian atau dia mengakses API, kemudian use ya, digunakan API ini digunakan oleh bahasa tertentu, Pascal, C, C++, Java gitu ya. Kemudian dia menghasilkan fungsi tertentu menjadikan source code. Gitu. Jadi source code yang kita buat itu memanfaatkan bahasa pemrograman untuk menginclude atau mengakses suatu API ya untuk berinteraksi dengan OS gitu ya. Lain di sini application programming interface ya. Sistem operasi sendiri bisa diibaratkan sebagai dunia penuh pesan. Contohnya ada VM close. Jadi perintah-perintah banyak sekali gitu ya. Kita sulit dong kalau harus buka satu-satu perintah ya. Nah, sebuah window ditutup, maka sistem operasi akan mengirim pesan ini kepada window tersebut. Padahal simple aksinya. UI yang biasa kita gunakan ya, itu adalah tombol X ya di kanan atas gitu. Nah, sebenarnya itu adalah button untuk memanggil API ya, fungsi VM close gitu dan seterusnya ya.
Contoh di sini, jika pengguna menekan huruf, maka Windows akan menerima pesan. WM karakternya apa? Gitu ya. Kemudian, jadi di sini API itu masih penerapannya sangat bisa luas sekali. Pertama pada sistem operasi, bahasa pemrograman, library, ya, framework. Yang terakhir adalah web API atau web service. Nah, inilah kajian kita nanti di mata kuliah ini. Ya, saya uraikan dulu dari mulai yang umum, jangan sampai nanti saudara salah lagi ya ketika menjelaskan apa itu API, apa itu web service, gitu. Itu dua hal yang berbeda, ya. Tapi ya memang saat ini kebanyakan karena sudah terbiasa mungkin ya karena sama-sama tahu maksud dari API itu kemana, ya, sehingga menjawabnya adalah API, padahal API itu sangat umum, ya. Nah, ini contoh yang tadi ya. Ada unit, fungsi, kemudian bagaimana fungsi tersebut mengakses suatu library. Gitu. Jadi ini bahasa pemrograman yang kita buat, kemudian di dalam bahasa tersebut itu akan mengakses API ya, fungsi dalam Windows. Nah, contohnya di sini adalah deklarasi nama fungsi, letak DLL-nya di mana, parameter list. Nah, ini contoh untuk pengaksesan API pada Windows, ya, sistem operasi. Privat, declare, function, send message, dan seterusnya. Sehingga nanti apa yang kita akses, user interface yang kita klik gitu ya, itu akan memanggil fungsi tertentu. Gitu. Contoh kodenya di sini ya, bisa saudara lihat deklarasi. Ya inilah bahasa pemrograman ya, tergantung bahasa pemrograman yang digunakan nanti mau apa. Get version menampilkan versi Windows-nya berapa. Nah, jadi yang tadi kita misalkan pengen tahu OS-nya versi berapa, berarti di bahasa pemrograman kita tinggal panggil API-nya. Kemudian API viewer ya, mengeksplor fungsi-fungsi API yang ada di sini. Ini bisa kita lihat ada apa aja sih di Windows ini API yang tersedia. Nah, bisa menggunakan API viewer ya, API di sini. Get version X, jadi menampilkan versi Windows secara lengkap. Contoh di sini private declare function get version X, ini otomatis dia akan memanggil ya API get version X, maka menampilkan versi Windows-nya secara lengkap. Oke, selanjutnya nah, platform specific API pada operating system. Contoh di Windows itu ada Win API, ya, Shell API dan seterusnya. Di Linux atau Unix ada kernel, socket dan lain-lainnya. Mobile device disediakan melalui SDK. Nah, software development kit ini ada yang suka developer di web ya, kayak di mobile, biasanya sudah tidak asing lagi dengan istilah SDK-nya ya. SDK-nya mana? Ini di Nokia juga ya. Nokia ada Symbian OS, SDK, UIK. Nokia ini sempat tren waktu tahun berapa ya? 2003-an lah ya. 2003-an waktu itu saya menggunakan Symbian. Kemudian ada Windows ya, BlackBerry, Java, Android. Itu masing-masing mempunyai API-nya ya, SDK-nya. Kemudian di grafik API itu ada DirectX ya, game multimedia streaming itu juga punya API-nya. OpenGL, Fractal, 3D modeling dan seterusnya. Kemudian di modem juga ada TAPI, teleponi API. Jadi API ini sangat luas sekali ya. Kalau kita berbicara kita mau bikin API, yaitu API yang apa, yang seperti apa, untuk apa, itu. Pertanyaannya sangat umum sekali ya. Database connector, dan nanti kita coba contohkan juga yang biasa kita dibuat ya, ADODB via ODBC. Nah, itu bagaimana kita dari software berbasis desktop yang kita akses bisa mengakses database ya. Kemudian di direct connection juga ada di MySQL, Postgres ya. API Windows dan directory, nah ini contoh-contohnya ya. Ini sangat banyak, cuman dicontohkan sedikit. Di sini ada get version tadi ya, get version X, banyak sekali. Jadi yang tertarik mengenai bagaimana membuat API untuk Windows, ya ini bisa salah satunya
tinggal panggil saja API-nya ya. Untuk keyboard juga ya, get async key state untuk mendeteksi penekanan tombol, misalnya Ctrl Alt Delete. Jadi apa yang diklik misalkan oleh keyboard itu akan melakukan aksi apa. Kemudian contoh pada mouse juga ya, mouse button get cursor itu kalau di anak bimbingan saya kemarin ada yang meneliti mengenai pembaca layar otomatis. Ternyata dia gunakan tools, ya, nama toolsnya saya lupa lagi. Yang jelas di dalamnya dia akan berfungsi membaca, ya tadi ya kayak ini fungsi-fungsi API. Jadi mouse button misalkan posisinya di mana dia langsung kebaca koordinat sekian sekian. API itu ya seperti ini, kita akan mengakses sesuatu ya dengan perantara API. Nah ini contoh ya, API on-click mouse dia ada di X835Y207. Nah contoh lain di sistem operasi ini ya, tadi ada Windows API. Kalau kita mau API based service, berarti yang digunakan adalah kernel.dll ya. Graphic device ada Win32K sys ya. Kemudian pengguna iOS juga dia bisa memanfaatkan kalau kita bikin aplikasi ya, memanfaatkan API kontaknya dengan CN Mutable Kontak. Kamera banyak sekali ya. Di Android juga sama, itu sudah ada API ya, untuk mengakses resource yang tersedia. API ya. Nah, contoh ini di bahasa pemrograman ya, ada API untuk koneksi database. Bagaimana kita pemrograman mengakses suatu database ya. Salah satu contohnya ini dengan MySQL ya, connect. Sudah nggak asing lagi ya. Di sini ada koneksi database-nya, ada host-nya ya, ada username, password, database-nya mau apa yang digunakan. Gitu. Contoh yang lain ya, kita bisa menggunakan video ya. Jadi ada dua hal mungkin yang biasa saudara lakukan pakai MySQL atau video tadi. Video ini lebih cenderung ke sanitasinya sudah tersedia, artinya keamanannya lebih terjamin ya dibandingkan MySQL tadi. Jadi di video ini sudah ada semacam sanitasi pengecekan input data apa yang dimasukkan. Nah, terlepas dari itu bahasan kita API, berarti di sini adalah API ya untuk mengakses suatu database. Jadi ada dua cara ya kalau di PHP. Kemudian contoh lain di bahasa pemrograman juga ya, ada istilah DOM ya, Document Object Model. Berarti API di sini itu adalah API untuk mengakses elemen ya, pada DOM. Ya. Contohnya di sini adalah query selector. Jadi kita bagaimana memanfaatkan resource ya, elemen pada DOM untuk mengakses ya, elemen tersebut ya, menggunakan JavaScript. Gitu. API juga masih API ya. Kemudian contoh lain di dalam framework atau library di sini biasa ada yang trennya sekarang Laravel ya. Kita tidak usah melakukan query ya, select bintang from user where atau from user titik 2 ya, titik koma sorry ya. Kita tidak memanfaatkan API ya yang ada di library tersebut atau di framework tersebut. Itu caranya dengan $user ya, db table user get. Jadi akan mengget semua data yang ada pada tabel user. Begitu juga di bahasa pemrograman atau framework yang lain ya. Itu bisa di CI misalkan ya db-get mahasiswa misalkan ya. Itu tergantung dari framework yang tadi. Oke, sampai di sini harusnya saudara sudah paham apa itu API ya. Oke, yang terakhir adalah web API. Ini web atau disamakan web service. Jadi bagian dari API. Jadi kalau saudara berbicara apa itu API, berarti itu globalnya. Nah, web service-nya itu adalah bagian dari API-nya. Nah, karena tadi API jenisnya masing-masing beda ya. Ada yang untuk sistem operasi, ada yang di bahasa pemrograman, ada yang di
framework tadi ya. Yang terakhir ada di web API. Nah, kalau ini kumpulan fungsi-fungsi, ya, nanti ada istilah JSON, REST, SOAP, XML, RPC, dan seterusnya. Contoh penggunaannya ini udah banyak sekali digunakan oleh Google, Yahoo, ya, Facebook. Dia sudah membuat API bagaimana kita bisa memanfaatkan tadi resource yang ada pada Google, Yahoo, ya, Facebook, dan seterusnya. Atau kita buat sendiri, ya, perantara tadi untuk mengakses database, ya. Akses oleh siapa? Oleh orang lain, aplikasi lain, program lain. Nah, dari pengertiannya, tadi ya, sebuah sistem perangkat lunak yang dibuat untuk menghubungkan antar dua atau lebih aplikasi yang berbeda agar saling berinteraksi. Nah, ini berarti mensupport interoperabilitas, ya. Jadi tanpa aplikasi bahasa pemrogramannya bebas, ya, tidak usah tahu OS-nya apa, tidak tahu bahasa pemrogramannya, itu bebas. Tapi penghantarnya atau di sini API-nya gitu ya, itu melalui jaringan. Nah, bisa kita lihat di sini kalau kita membuat suatu aplikasi yang langsung mengakses ke database, ke data ya, aplikasi langsung ke data. Nah, itu kan tidak bisa dimanfaatkan oleh aplikasi lain. Nah, kalau sekarang adanya web service itu memungkinkan. Jadi kita akses ke web service untuk mengget database. Nah, sehingga web service ini bisa dimanfaatkan oleh aplikasi lain ya. Web application, application server, partner application, cloud based dan seterusnya lah. Makanya di contohnya itu ada semacam contoh kita mau akses Traveloka lah. Traveloka itu akan berisi data-data hotel. Nah, dari mana data hotel itu? Apakah kita langsung akses ke database-nya? Tentu tidak. Ada API-nya tadi, ya, web API-nya. Jadi melalui jaringan. Gitu, untuk mengakses ke database. Jadi kita mau pakai bahasa apapun itu bisa mengaksesnya. Ya, kita mau arsitektur servernya seperti apapun itu bebas. Karena nanti bahasa yang dipertukarkan ya itu stateless, tidak bernegara lah ya. Kalau di Indonesia kan nggak enak juga. Stateless artinya itu bisa diolah oleh semua bahasa. Di antaranya tadi ada XML, ada JSON. Ya. Bahasa teks yang mudah diakses oleh bahasa apapun. Begitu ya. Oke, kita ke contoh sekarang yang lebih detail nih, Google Maps ya. Google Maps, nah bagaimana kita sekarang cara untuk mengakses ke API-nya? Contoh di source-nya ada script, source-nya adalah Maps ini. Nah, dengan key di sini warna merah ya. ABQIAA bla bla bla. Nah, itu dengan random ya. Nah, maksudnya apa? Ya, key di sini diperlukan kunci sebagai kunci untuk kita bisa mengakses ke suatu resource tertentu. Artinya nanti ada web API yang public, ada yang private. Kalau public itu bebas siapa aja yang menggunakan dengan tanpa perlu key gitu ya. Tapi ketika individual misalkan atau perusahaannya ingin mengakses suatu resource itu perlu adanya kerjasama nantinya. Ya, contoh Unsil dengan bank. Nah, ada web service di tengahnya. Artinya ya dalam suatu website tersebut ya, mau di simaknya mau di banknya itu akan memverify masing-masing kuncinya apa, cocok tidak, apakah benar ini jaringan yang valid, gitu. Apakah benar ini Unsil, apakah benar ini bank, itu akan sering memverify dengan adanya disebut API key kalau sekarang ya, seperti itu konsepnya ya. Nah di sini sehingga dengan tadi ya konektivitas tersebut, ya, autentikasi tersebut sudah dilakukan, maka kita bisa mengakses API Google Map tersebut. Ya. Contoh di sini, if Google Browser is compatible, maka tampilkan Maps. Ya. Kemudian ikonnya apa, poinnya apa, di mana ya.
Contoh lain ada di Yahoo ya. Kebutuhan user interface untuk web itu kumpulan objek UI ya, graphical user interface. Dapat diakses langsung melalui web server. Ini contoh-contoh lah. Nanti saudara bisa mencoba sendiri ya. Pemanfaatannya ini adalah kalender ya, Yahoo. Kalau sekarang kebanyakan di Google ya. Terakhir anak bimbingan saya juga menggunakan API si Google, web API-nya si Google untuk kalender. Bagaimana ada event tertentu itu masuk ke kalendernya si Google. Jadi sehingga di orang lain ketika mengakses kalender tersebut itu ada ya eventnya, warning atau notifikasinya ya, pengingatnya, remindernya. Tuh ya, menarik ya. Facebook juga sama ya. Jadi integrasi Facebook dengan website, pengembangan aplikasi dijalankan pada web Facebook. Ya, Facebook untuk iPhone, API-nya yang disediakan banyak FBML, FQL, FBJS, REST API, banyak sekali. Oke, nah kurang lebih di sini nanti device apapun mau berbasis web, mobile ya, desktop, device yang lain lah. Itu bisa memanfaatkan resource yang ada pada Facebook, contoh di sini ya, mau stream, identity, social graph, itu dengan memanfaatkan web API Facebook. Gitu, ya. Nah ini contoh tadi ada API key ya, kemudian secret key-nya, nah ini ada lagi untuk kuncinya ya, kunci rahasianya. Ini ada lagi yang lebih ekstrim pakai IP. Jadi IP-nya didaftarkan. Kunci IP-nya berapa? Oh, IP inilah yang akan di-allow. Gitu. Tapi mau pakai API key, secret key juga ada ya. Macam-macam lah mekanismenya itu security dalam autentikasinya. Intinya untuk memverify apakah benar ini unsil, apakah benar ini bank gitu ya. Keduanya kalau cocok berarti bisa tersinkronize. Ya, terakhir ini adalah evaluasi. Jadi sebelum kita melangkah lebih dalam lagi ke web service, nah dipastikan saudara ini harus sudah bisa membuat suatu web sederhana. Ya, web CRUD ya, create, read, update, delete, non native ataupun menggunakan framework silakan. Ya, gunakan juga free domain atau hosting atau yang lebih baik saudara punya sendiri itu sudah bagus ya, terobosan bagus. Kemudian menggunakan versioning tools ya, GitHub, GitLab dan seterusnya. Kemudian nanti diuraikan juga requirement-nya apa aja yang dibutuhkan untuk membuat suatu web. Karena nanti akan berbeda ya antara website dengan web service. Itu dua hal yang berbeda. Nanti kita ulas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sinilah bahasan kita tentang API, Application Programming Interface. Mudah-mudahan pemaparan singkat ini bisa menjadikan logik saudara atau knowledge saudara itu lebih berkembang lagi bahwa arti dari API dalam scope yang cukup umum itu tidak hanya sebatas web API ya, tapi hal yang lebih umum lagi. Gitu. Di dalam web service juga nanti masih umum. Di dalam web service nanti menggunakan model atau arsitektur apa? Mau SOAP ya, REST. Yang paling banyak sekarang digunakan adalah REST. Nanti kita ulas di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya saya uraikan di Classroom ya. Baik, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Tetap semangat.